kembali lagi sama aku Kak Putri RI. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang verbal analitis ya. Jadi kalau verbal itu memang macam-macam teman-teman, ada verbal analogi, ada verbal silogisme, dan kali ini kita fokus ke verbal analitis. Yuk kita coba lihat dulu, kita pelajari sedikit. Nah, jadi kalau di dalam soal verbal analitis itu biasanya soal yang disajikan itu berbentuk bacaan atau sebuah informasi. Nanti biasanya di bagian bawah ada bagian pertanyaan. Nah, teman-teman ingat kalau ketemu dengan soal verbal analitis, baca dulu pertanyaannya baru baca informasi yang diberikan. Supaya apa? Supaya kita tidak kerja dua kali. Udah dibaca informasinya ternyata baru tahu pertanyaannya dan baru mikir nih mau nyari infonya apa. Itu jangan sampai ya, karena itu sangat membuang waktu. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mau mengerjakan soal verbal analitis? Yang pertama pastinya baca terlebih dahulu bagian pertanyaan ya, sehingga kita tahu kita itu butuh info apa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau sudah baru kalian baca informasi yang dibutuhkan berdasarkan info yang sudah disediakan. Nah, kita lanjut yang ketiga. Kalau misal soalnya itu berupa soal mengurutkan, misal ada urutan duduk ya, atau urutan berjalan, atau urutan lomba, silakan kalau misal bisa pakai eliminasi supaya bisa mengefektifkan waktu yang kalian punya. Nah, yang berikutnya, kalau misal kalian diberikan 10 info, itu nggak harus dipakai semua teman-teman. Jadi kalau misal dari 10 itu ternyata 3 sudah bisa menemukan jawaban, atau bahkan 4 atau mungkin 2 atau 1 sudah bisa menemukan jawaban, silakan pakai informasi tersebut. Jadi tidak semua objek atau info yang diberikan itu membantu dalam menemukan jawabannya. Nah, coba kita lihat dulu. Soal yang pertama, oke, ingat yang dibaca adalah bagian pertanyaannya dulu. Oke, dia bilang apa? Berikut ini urutan bunga dari yang termahal. Ingat, dari yang termahal. Kalau misal seperti ini berarti kita bisa salah satunya menggunakan eliminasi kalau memang bisa dipakai. Nah, cluenya bunga anggrek ini lebih murah daripada anyelir. Ingat urutannya dari yang termahal ya. Maka anyelir itu harus terlebih dahulu daripada si anggrek. Otomatis kalau seperti ini maka pilihan yang B kenapa salah? Karena dia anyelirnya ada di belakang. Yang E kenapa salah? Karena anyelirnya ada di justru bagian terakhir atau yang termurah. Nah, lanjut. Bunga aster ini lebih mahal dibandingkan asoka ataupun anyelir. Dia benar semua karena aster dia di bagian pertama nih. Nah, yang ketiga, bunga matahari lebih murah daripada aster. Maka kalau seperti ini, bunga matahari oke, ini benar semua. Dan bunga matahari ini lebih mahal daripada bunga asoka. Jadi matahari itu lebih mahal dari asoka. Oke, A, C, D dia masih aman. Nah, dia bilang anggrek bukan yang termurah. Oke, sudah aman. Bunga anyelir ini lebih mahal daripada asoka. Oke, dia aman juga, tapi tidak semahal bunga matahari. Nah, berarti matahari lebih mahal daripada anyelir ya. Kalau seperti ini maka yang A ini kita eliminasi, teman-teman. Lanjut. Kalau misal kita lihat ya, tidak ada bunga yang harganya sama dan anyelir bukan bunga yang termurah kedua. Nah, ini bukan yang termurah kedua. Kalau misal seperti ini berarti cluenya kita mungkin bisa urutkan sedikit ya. Berarti kan harga dari anggrek ini lebih murah dari anyelir. Berarti anggrek ini nanti di atasnya baru ketemu anyelir. Terus harga bunga aster ini lebih mahal dibandingkan asoka ataupun anyelir. Berarti aster ini di atasnya asoka dan anyelir. Nah, kalau seperti ini berarti ya sudah, ini dapat aster, baru nanti ketemu anyelir, ketemu dengan anggrek. Oke, kita lihat bunga matahari ini lebih murah daripada aster tapi lebih mahal dari asoka. Nah, berarti dia ada di tengah-tengah sini teman-teman. Jadi aster, oke, berarti ini ada aster, nanti ada si matahari, nanti ketemu si asoka ya. Terus kalau yang anggrek itu dia di antara apa? Nah, anggrek itu dia ada di bawahnya aster. Oke, terus kita lihat apa?
Kan tidak ada bunga yang harganya sama, terus si anyelir ini bukan bunga termurah kedua. Oke, berarti kita permasalahannya adalah antara anyelir dan matahari teman-teman ya. Oke, anyelir dan matahari kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kalau misal teman-teman perhatikan di sini, yang anyelir ini lebih mahal daripada si anggrek. Oke, berarti di atasnya Asoka ada si matahari, ada si aster. Ini masih sudah aman. Nah, terus kalau kita lihat ya, bunga anyelir lebih mahal dari Asoka. Itu anyelir lebih mahal dari Asoka namun tidak semahal bunga matahari. Oke, berarti anyelir, oke kita tulis di sini ya. Anyelir lebih mahal dari Asoka, tapi tidak semahal bunga matahari. Nah, kalau seperti ini gimana coba hubungannya? Ingat, anggrek itu bukan anggrek itu yang bukan termurah apa nih? Oke, anyelir bukan bunga termurah kedua. Berarti kalau semisal kita mau mengurutkan, kita nanti punya aster dulu. Nah, terus terakhirnya ini pasti adalah Asoka. Yang di tengah ada siapa? Ada matahari anyelir. Sebenarnya dari sini sudah kita dapat ya, sudah jawabannya adalah yang D. Oke, jadi kalau semisal analitis ini memang perlu lebih hati-hati teman-teman ya. Kita harus memilih mana yang membantu dan mana yang tidak membantu. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini pernyataan yang pasti salah. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa menggunakan soal di nomor yang sebelumnya. Tadi urutannya apa? Urutannya adalah si aster dulu. Habis aster ya, sudah betul kita cek. Aster, matahari, nanti kita ketemu dengan anyelir. Baru nanti kita ketemu apa? Oke, kita ketemu dengan anggrek dan juga bunga Asoka. Yuk kita lanjut ya, ada aster, matahari, anyelir, anggrek, Asoka. Ini kita nyari pernyataan yang salah. Nah, berarti bunga matahari lebih mahal dari anggrek dan Asoka, ini betul. Tidak ada bunga yang lebih murah dari Asoka, ini juga betul. Bunga aster adalah bunga dengan harga paling mahal, ini juga betul. Yang D, hanya ada satu jenis bunga yang lebih murah dari anggrek, ini juga betul. Maka jawaban yang salah adalah yang E, dia bilang anyelir adalah bunga termahal kedua. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Diketahui ada Karita, Chandra, Verlia, dan Sinta adalah kakak beradik. Yang ditanya apa? Orang yang merupakan anak ketiga. Kita lihat petunjuknya. Sinta ini lebih tua dari Karita. Sedangkan umur Karita itu lebih muda dari Chandra. Verlia ini lebih tua dari Chandra dan Verlia lebih tua dari Sinta. Tapi Sinta tidak lebih tua daripada Chandra, berarti Sinta lebih muda dari Chandra teman-teman. Kalau seperti ini boleh kita urutkan. Nah, dari pernyataan yang pertama kita ambil Sinta, habis itu Kartika. Di atasnya Sinta ada siapa? Ada Chandra. Di atasnya terus di atas Chandra ya ada si Verlia. Maka anak ketiganya adalah si Sinta. Jadi bisa menggunakan cara sesimpel ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah rak akan diisi dengan 5 buku yang berbeda dan bermacam-macam. Oke, buku P ini diletakkan di atas buku R, namun buku P di bawah buku Z. Nah, ternyata buku M ini di bawah buku Z, namun dia di atas buku Q. Sedangkan buku R terletak tepat. Nah, kalau terletak tepat berarti dia tidak boleh diselingi oleh satu buku pun. Dia harus ketemu langsung. R langsung ketemu buku ya teman-teman ya. Oke, dikatakan buku P berada di bawah buku M dan di atas buku Q. Ya sudah, kalau seperti ini sudah bisa kita urutkan dari pernyataan yang kedua dan yang keempat. Di atasnya M ada Z ya, berarti nanti Z, M, P, Q. Ingat, buku R terletaknya itu tepat setelah Q, berarti nanti ada R, ada Q, maka urutannya Z, M, P, R, Q. Maka buku yang terletak di tengah adalah buku P, jawabannya yang B. Oke, cukup sederhana teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini harus hati-hati. Yuk kita coba dulu. Ada Ani, Ina, Oni, Eni, Uni. 5 orang sahabat. Kalau seperti ini kita fokus ke orang yang umurnya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang mana
Oni ini umurnya adalah 24 tahun. Berarti kita cari yang ada hubungannya sama Oni. Oni itu 3 tahun lebih tua dari Eni. Kalau Oni 24 berarti Eni ini berapa? Eni 21 tahun. Nah, Oni ini dia 4 tahun lebih muda dari Uni. Oni kan 24 ya. Berarti karena si Oni ini 4 tahun lebih muda, berarti otomatis Uni adalah 28 tahun. Nah, ada lagi kita cari hubungan antar Ina sama Uni. Ina ini 4 tahun lebih tua dari Uni teman-teman. Karena Uni 28 berarti Ina sama dengan 32. Ani 8 tahun lebih tua dari Eni berarti Ani itu umurnya 29 tahun. Nah, kalau misal kita cek di sini ya, yang ditanyakan orang dengan umur termuda, jawabannya adalah si Eni, pilihan yang B. Nah, jadi teman-teman ketika kalian mengerjakan soal di verbal analysis, kalian harus fokus dulu ke pertanyaan. Kenapa? Supaya nanti kalian tahu ketika baca pernyataan atau informasi, kalian sudah tahu nih info apa yang akan kalian cari dan rumus apa atau trik atau tips seperti apa yang bisa kalian gunakan untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu untuk materi di bagian verbal analysis. Buat kalian yang pengen lebih lanjut belajar tentang verbal analysis, boleh dikerjakan soal-soal yang ada di aplikasi dan juga ikutin tryout dan live kelasnya. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Bye-bye.